Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Barliana Lina. Nah guys, aku mau review untuk kalian yang ada masalah problem dengan gigi. Nah, yang kepingin diompongin seperti saya, maksudnya pakai full gigi palsu atas bawah. Jadi aku nih mau cerita ya. Kalau pakai gigi palsu full atas bawah itu benar-benar mulut itu udah gusinya nggak ada gigi, jadi dicabutin. Waktu itu ya aku memang giginya jelek terus, tapi bukan karena gigi jelek aku dicabutin sih, tapi karena memang ada masalah yang dulu aku pernah ceritain kalau aku pernah jatuh terus giginya patah depan, terus bikin gigi palsu di Indonesia ya, giginya patah juga. Akhirnya aku bikin lagi gitu, bawa ke Hong Kong. Kebetulan aku kerja di Hong Kong, terus lama-lama ya semua pada kropos gitu juga. Semakin ya mungkin dulunya aku suka ngemut gula Jawa ya waktu mau tidur, dulu kan zamanku kecil lah masih susah banget. Nah, ceritanya gini, yang mau diompongin itu mungkin kalian berpikir, waduh diompongin gimana, nanti kalau saya ompong makannya bagaimana. Nah, kalau saya mau cerita, ini pengalaman saya waktu diompongin. Jadi gini guys, dulu gigiku kan cuma ada satu di sini, yang masih ada satu itu ya terakhir ya. Terakhir jadinya aku cabut semua. Jadi ini gigi gigi asliku yang dulu, yang sebelum di full full diompongin ya. Ini giginya seperti ini, gigi palsuku guys. Tuh seperti ini, karena yang sebelah kanan, ini kananku ya guys, sebelah kanan gigi taring ini. Ini gigi taring di sini. Nah, aku pakai ini bikin di tukang gigi yang di Norpoint guys. Ini modelnya seperti ini tuh, ada kawatnya tapi ada lekukannya di sini. Tuh. Nah, ini sebelum diompongin kan ada satu. Aku yang ompongin waktu itu di yang bawah aja. Jadi yang di atas terakhir kali. Yang paling bawah dulu itu 2 tahun yang lalu lah ya. Masih ada gigi 4 di sini. Ini gigi bawahku guys. Ini bikin di dokter gigi, ini warnanya tuh ya, aku perlihatkan. Ini di tukang gigi yang Norpoint. Ini gigi atas guys, aku tunjukkan seperti ini nih. Jadi gigiku seperti ini ya, sebentar, seperti ini ada gigi 4, masih ada iya masih ada 4. Di sini 2, di sini 2, di tengah itu aku nggak ada gigi yang di tengah, jadi bolong tengah. Nah, kebetulan pinggir-pinggir juga udah aku cabutin. Akhirnya karena yang di tengah ini ada 4 juga, semakin oklek, semakin nggak enak, nggak nyaman, aku cabutin semua seperti ini. Tapi aku masih bisa makan, karena apa? Waktu itu aku sudah ada ini gigi palsu ini. Nah, jadi kan aku masih bisa ngunyah nih guys. Seperti ini kan ngunyah, aku masih bisa ngunyah. Walaupun ini udah diompongin, aku waktu itu memang bisa ngunyah karena sudah punya gigi palsu. Cuma tinggal yang terakhir yang ini, setelah ya waktu itu diompongin yang bawah dulu, semua diompongin, aku masih ada gigi palsu ini, jadi aku masih bisa pakai buat ngunyah. Itu ceritanya gitu. Nah, terus tinggal yang atas itu, yang terakhir kali itu apa, akarnya pokoknya gigi taring itu panjang banget. Itu disuntik aja masih sampai agak lama itu, masih inget lah sampai sekarang juga. Aku masih terasa lah, bisa inget gitu, bukan terasa sakit sih ya, nggak sakit, cuma masih inget cara waktu diompongin yang terakhir kali itu. Nah, setelah diompongin guys, kalau aku emang orangnya bandel ya, dikasih obat pun aku nggak pernah minum obat dari dokter loh. Nah,
otomatis aku punya ini guys, punya yang ini, jadi aku bisa makan. Tapi ya makannya nggak gitu ini banget karena memang diompongin ya. Ini seperti ini, aku masih punya gigi palsu seperti ini, jadi aku bisa makan, masih bisa ngunyah, cuma ya makannya yang agak lembek-lembek gitu. Jadi kalian ini buat teman-teman yang berpikir mau diompongin makannya seperti apa, kan kalau diompongin itu satu-satu kan, nggak, dokter juga nggak mau apa nyabut sekaligus dua, itu nggak mau, jadi seminggu satu begitu aku dulu. Nah akhirnya udah ompong, aku masih punya gigi palsu yang segini, jadi masih bisa buat makan. Tapi ya kalau kalian yang nggak punya gigi palsu seperti saya ini dulu, maksudnya diompongin terus nggak ada gigi, nggak punya gigi palsu, ya untuk sementara dalam 1 minggu makannya ya seperti bubur yang lembek-lembek lah, misalkan kayak sayur juga yang agak matang aja dipotong-potong biar nggak terlalu maksudnya nelennya gampang, terus perutnya juga nanti bisa menerima, nggak terlalu kasar banget gitu. Kalau enggak ya di blender sedikit lah gitu. Itu sih saran saya ya. Soalnya kalau makan nggak ada gigi kan nggak bisa makan, jadi ya bisa dipotong-potong gitu, lunak-lunak gitu. Yang penting jangan lupa makan sayur, dipotong-potong halus, terus jangan lupa juga makan buah ya di jus, bukan dimakan, karena nggak ada gigi otomatis nggak bisa makan buah di jus. Kalau kayak gampangnya kalau punya jus ya di blender gitu, kalau nggak punya jus di blender aja, kayak apel di blender. Terus kalau jeruk kan gampang aja, itu asupan gizi bagus juga. Terus makan telur gitu untuk nambah protein. Nah guys, ini aku review karena ada yang nanya kalau diompongin makannya bagaimana. Ya itu sih pengalaman saya, karena saya waktu itu masih ada gigi palsu, jadi aku masih bisa ngunyah, itu begitu ya. Yang untuk giginya pada rusak sih ya lebih baik ya bikin gigi lah, apalagi kita kan butuh makan, butuh asupan. Badan kalau nggak makan juga nggak bakalan sehat juga ya, bukan makanan yang enak jadi sehat, itu bukan, tapi makanan walaupun itu cuma sayur, terus telur putihnya itu bagus banget buat kesehatan guys. Terus jangan lupa buah juga. Nah kalau yang nggak ada konsumsi vitamin ya nggak apa-apa, misalkan ada mau beli vitamin, ya vitamin juga perlu guys, buat asupan badan kita ya. Kalau yang kerja di Hong Kong, kalau aku saranin mumpung kerja di Hong Kong, itu lebih baik bikin di Hong Kong dulu, karena kalau sudah di Indonesia itu mau beli gigi palsu itu udah terasa mahal. Terasa mahalnya karena kita itu di Indonesia nggak ada pemasukan, itu sih yang jadi saran saya begitu. Nah terus untuk yang masih ada akar gigi, kalau bisa dicabutin dulu biar nanti nggak ada masalah, soalnya sakit gigi juga nggak enak guys. Akar gigi yang di dalam gigi itu terus bikin gigi palsu, nanti kalau akarnya masih ada terus dicabutin dan sudah bikin gigi palsu, otomatis buat makan itu nanti gigi palsunya bisa goyang. Jadi kalau yang aku saranin kalau mau bikin gigi palsu, dibuang dulu itunya akar-akarnya, terus yang oglek itu yang udah goyang lebih baik dicabutin dulu. Sebab kalau sudah bikin dan giginya oglek goyang nggak dicabutin, nanti sudah bikin gigi yang ini yang goyang dicabutin, suruh gimana ya, bikin baru lagi, jadinya mengeluarkan uang lagi. Itu saran saya, jadi jangan membuang-buang uang lah, intinya kayak gitu. Mendingan cabut dulu,
baru bikin. Nah, ini aku memperlihatkan ini sewaktu saya masih ada gigi satu. Ininya modelnya seperti ini ya guys, metalnya itu ada huruf U-nya. Nah, aku perlihatkan yang aku sudah ompong beda lagi bentuknya gigi palsuku. Aku kasih lihat ya. Ini kebetulan kan di toilet, maksudnya di kamar mandi ya. Jadi cuci tangan tuh gampang. Aku cabut ya. Aku udah lihai banget. Jadi nyabut gigi palsuku tuh gampang. Nggak mungkin kalian tuh ya yang itu harus tangan dua begini ya. Karena aku udah bertahun-tahun udah pakai gigi palsu juga sudah nyaman sekali ya. Gini aja. Nah, ini seperti ini. Tuh ya. Tak kasih lihat ya guys. Nih, ini kayak sarangan tuh guys, metalnya. Ini yang sudah diompongin, ini gigiku seperti ini. Tuh, seperti ini ya. Jadi kayak ada sarangan gitu tuh. Metalnya tuh kayak sarangan. Nah, ini kayak orang kalau mau bikin rumah itu kayak apa pondasinya ya. Itu seperti ini. Nah, tuh. Nah, sekarang aku ompongkan, gini kan. Nah, ini gigi, aku perlihatkan gusinya juga ya guys. Kalau ngomong, kalau diompongin, nggak bisa ngomong S. S-nya itu susah. Ini gusiku itu agak tinggi, makanya gusiku tinggi. Nggak seperti gigi yang bawah. Gusi yang bawah itu kecil, pendek. Jadinya harus dilem. Kalau ini nggak usah dilem karena gusinya tinggi. Itu pengalaman saya ya. Beda lagi, beda orang kan beda pengalaman ya. Nah, aku setiap malam aku ompongin dan aku rendam pakai tablet gigi ya. Tablet untuk gigi. Ini aku pasang lagi, masang juga gampang sekali guys. Ini masang gigi palsu seperti ini. Nah, gitu aja. Nah, jadi cantik kembali dan bisa ngomong seperti sedia kala. Ya, gimana? Aku begini itu untuk support kalian yang bingung mau bikin gigi palsu atau yang bingung mau diompongin apa. Nah, gigi bikin malu juga sih memang ya, banyak itu yang japri saya. Aduh, malu mbak, ini. Aduh, aku sudah ya nggak punya urat malu lah. Intinya sih bukan masalah nggak punya urat malu ya, gara-gara ini untuk sharing untuk kalian yang apa giginya pada rusak, itu aja sih ya. Ya, tapi juga alhamdulillah berkat gigi palsu aku jadi ya tambah awet muda. Tapi awet muda bukan karena gigi palsu doang loh guys. Kita juga rajin olahraga tuh ya, badan saya kan kekar ya. Rajin olahraga, makan juga teratur, tidur cukup, minum jus ya, buah, atau pokoknya ya kita hidup sehat lah intinya ya. Jadi kerja juga enak. Nah, aku nggak mau perlihatkan gigi bawah karena apa? Lemnya masih kenceng guys. Kalau dicabut sakit ininya apa gusinya. Nah, nanti kapan-kapan aku perlihatkan. Ada buah satu yang aku nggak suka karena dimakan itu masuk ke dalam gusi, terus dibuat gigit jadinya terasa sakit karena pada masuk ke dalam gusi. Itu aja ya guys. Nah, kan beda itu ya tadi. Ini yang waktu aku masih punya gigi satu tuh, yang tadi kan ada sarang-sarangnya. Ini yang waktu itu. Jadi orangnya tuh desainnya itu pinter, ngerti gitu loh. Jadi jangan apa ya guys, kalau mau bikin gigi palsu di tempatku itu aku jamin bagus. Jangan apa bagus apa enggak gitu. Aku jamin bagus karena aku udah berkali-kali bikin gigi palsu guys ya. Terus aku juga pernah ngantar temen yang bikin gigi palsunya itu di dokter dua, yang namanya Ayu kalau nggak salah tuh ya, yang giginya jatuh ke laut gara-garanya apa? Dia nggak pakai cantolan, jadinya lepas begitu. Nah,
terus bikin di situ dia lebih kelihatan lebih cantik, giginya sama seperti gigi aslinya. Nggak waktu bikin yang di dokter itu dia kelihatan gimana lah, nggak bisa ngomong ya, tapi barang begitu apa bikin di tempatku itu giginya jadi rapi, Pak, bagus lah intinya gitu. Aku promosi begitu, bukan aku dapat komisi dari tukang gigi ya, mbak-mbak BMI yang pernah aku anter ngeliat saya nggak ada komisi sepeser pun, aku pun nggak minta komisi. Kalau dia aku bikin video aja dia sudah baik, bagus, maksudnya nice, friendly ke saya, aku aja udah seneng. Aku buat apa sih sharing kayak gini untuk kalian, membantu kalian. Bukan aku, ini kenyataan, ini real, ini fakta. Saya memang ompong ya, tapi jangan apa ya, aku bilang nggak bisa ngomong lagi lah ya. Intinya aku semakin tambah pede, tambah ya cantik ya, berkat gigi palsu juga ya nggak guys. Oke, sampai di sini dulu review saya atau cerita tentang kalau diompongin bagaimana makannya. Ya itu begitu ya guys. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like ya guys. Terima kasih. Dan semoga semua yang suka nonton video-video saya dikasih kesehatan ya. Yang giginya sakit, bolong-bolong, lekaslah ke dokter. Saya sudah share juga dokter khusus, dokter gigi yang bukanya hari Minggu di area Kos WB 1C, jadi dekat Jembatan Biru ya guys. Terus kalau mau nonton videoku, komen minta nomor telepon, itu ditonton dulu ya guys. Ini satu kali lagi aku bilang, ada yang minta nomor telepon aku mau kasih jawaban, tapi waktu aku klik di komenan dia itu cuma spam itu, dia belum nonton videoku katanya nih ya, tapi sudah komen. Jadi aku mau jawab nggak ada, jadi bukan salah saya ya. Dia nanti dikira aku orangnya nggak friendly. Aku benar-benar ingin membantu kalian BMI yang di Hongkong ya, bukan karena kok Mbak Barliana nggak mau jawab komenanku begitu. Setiap komenan aku jawab. Yang nggak bisa dijawab berarti itu spam, cuma bohong. Dia komen tapi nggak nonton. Itu yang aku peringatkan ke kalian ya. Kalau mau minta sesuatu itu ya bukan harus bayar, bukan maksudnya ada imbalan gitu, enggak. Karena di YouTube itu dia komen tapi belum lihat videoku dari YouTube-nya sendiri, itu nggak bisa masuk ke komenanku. Jadi aku mau jawab nggak bisa karena nggak ada di situ ya guys. Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat-sehat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.